Berlatar pada tahun 1990 di Amerika Serikat, kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Chris yang baru saja lulus dari salah satu universitas bergengsi di Atlanta, dihadiri oleh kedua orang tuanya serta adik perempuannya. Lengkap sudah kebahagiaan Chris yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh sebagian orang yang kurang beruntung di belahan dunia lain. Mereka pun pergi ke restoran untuk merayakan kelulusannya. Sebagai hadiah spesial, sang ayah bermaksud akan membelikan mobil baru menggantikan mobil Datsun tuanya yang nampak sudah karatan. Alih-alih akan senang, justru niat baik ayahnya harus berakhir dengan sedikit perdebatan ketika Chris yang punya prinsip hidup sederhana dan tak bermewah-mewah pun mengaku tidak membutuhkannya karena masih bisa jalan, jarang mogok. Jika bapak dan ibu malu sama tetangga atau orang sekitar punya anak pakai mobil rongsokan, ya itu urusan mereka. Kenapa harus kita yang repot? Tidak salah memang pemikiran Chris, hanya saja dalam hal ini bapak dan ibunya hanya ingin memberikan hadiah spesial saking bahagianya mereka kepada yang menjadi anak sendiri sudah berhasil lulus dengan nilai yang sangat bagus. Namun ternyata Chris sudah salah paham menanggapi niat baik tersebut, dan ya, Anda yang menonton bisa menilai sendiri bahwa ada perbedaan besar antara hidup sederhana dan bersyukur. Bapak, ibu, dan adik perempuan pun pulang kembali ke rumah mereka di luar kota, sementara Chris yang tinggal di apartemen nampak sedang merencanakan sesuatu untuk pergi meninggalkan kehidupannya yang sekarang. Ya, Chris berencana menghilang dengan alasan ingin hidup sederhana tanpa ketergantungan pada uang orang tuanya. Ia mendonasikan uang tabungannya sebesar $24.000 atau senilai 300 juta rupiah lebih kepada yayasan dan melenyapkan seluruh identitasnya agar benar-benar menjadi orang bebas tanpa terikat dengan hukum dan aturan dunia modern. Dengan mobil Datsun tuanya, Chris pun berencana untuk pergi ke Alaska, hidup dengan alam di sana. Dengan sedikit bekal uang receh yang dimiliki, Chris yakin bisa bertahan hidup tanpa harus bergantung pada kemewahan dan materi yang sering ditawarkan oleh kedua orang tuanya. Absolute freedom. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Chris sedang istirahat di salah satu tempat, tak disangka terjadi banjir bandang yang membuat mobilnya tak bisa lagi digunakan sehingga kepalang belangsak. Chris pun membakar sisa uang yang dimiliki dan benar-benar menggantungkan hidupnya pada apapun yang ditemuinya di perjalanan. 2 bulan berlalu, Chris akhirnya tiba di Arizona dengan berjalan kaki. Ia pun memutuskan untuk mengganti namanya dengan Alexander Supertramp, yang artinya Alexander sang petualang super, dengan maksud agar tidak ada satupun orang yang mengenalinya ataupun melacak keberadaannya. Tepat di saat bersamaan, kedua orang tuanya pun mulai gusar dengan Chris yang tak kunjung memberi kabar, sehingga mereka langsung pergi ke apartemennya yang di situ tidak ada satupun petunjuk yang bisa ditemukan. Bahkan sang adik sendiri pun gogodeg alias tidak habis pikir dengan apa yang sebenarnya terjadi pada kakaknya. Kembali pada Chris yang tak sengaja bertemu dengan om dan tante yang merupakan pasangan hippie petualang, di mana Chris diberikan tumpangan, bahkan diberikan makanan, diajak tinggal bersama dengan mereka berdua, yang di situ Chris saling tukar pikiran, tukar pengalaman dengan si om dan tante. Alih-alih akan berpetualang bersama, Chris nampaknya ingin mencari jati dirinya sendiri dengan caranya sendiri. Hal itulah yang mendasari Chris untuk pergi tanpa pamit-pamit acan yang membuat si om dan tante cukup keheranan. Kembali berjalan tanpa arah dan tujuan yang pasti, Chris akhirnya bertemu dengan orang baru, kita panggil saja si petani. Sama seperti si om dan tante, si petani ini memperlakukan Chris dengan sangat baik, bahkan mengizinkannya untuk bekerja membantunya saat panen.
Dan ya, si petani ternyata adalah seorang buronan yang sudah lama dicari polisi sehingga Chris harus kembali melanjutkan perjalanannya dan tetap fokus pada tujuan awalnya, yaitu pergi ke Alaska. 1 bulan berlalu, Chris akhirnya tiba di Sungai Colorado. Dari hasil bekerja di tempat si petani, Chris pun membeli sebuah kayak dan mendatangi kantor petugas keamanan sungai agar bisa diizinkan mendayung. Tetapi tanpa pengalaman dan surat izin yang resmi, Chris pun dilarang melakukannya sehingga ia pun nekat mendayung tanpa izin meski harus dikejar-kejar oleh pihak petugas keamanan. Helmet, man! Selesai dengan Colorado, Chris pun menumpang sebuah mobil hingga sampai di dekat perbatasan Meksiko. Masih dengan sisa upah bekerja di tempat si petani, Chris pun membeli persediaan makanan ala kadarnya dan kembali mengarungi sebuah sungai dengan perahu kayaknya hingga tak sengaja memasuki perbatasan Meksiko. Alhasil, Chris pun diamankan oleh petugas yang menyatakan bahwa dirinya sudah melanggar perbatasan tanpa izin resmi dan identitas yang jelas. Yang tepat saat dirinya akan diurus lebih lanjut, Chris pun memutuskan untuk melarikan diri dengan cara naik kereta barang secara ilegal agar bisa kembali ke Amerika. Tibalah Chris di pusat kota Los Angeles. Alih-alih akan survive di alam liar dan hidup seperti Larry, ia justru harus kembali ke pusat kota dengan kondisi barunya yang tanpa identitas, sehingga dengan sangat terpaksa Chris pun harus berakhir sebagai gelandangan yang membuatnya tidak punya pilihan lain selain pergi ke salah satu tempat penampungan sementara bagi para pengemis dan gelandangan. Namun saat melihat kondisi perkotaan yang mengingatkan pada dirinya yang dahulu, Chris pun menjadi sangat benci dan memutuskan untuk kembali kabur dengan cara naik kereta secara ilegal lagi. Apes untuk kali ini, Chris harus ketahuan oleh penjaga kereta yang menghajarnya sampai babak belur sehingga ia nampaknya harus terjebak di pusat kota Los Angeles tanpa bisa pergi dalam waktu dekat, yang akhirnya membuat Chris memutuskan untuk bekerja di salah satu restoran cepat saji, yang itu pun tak berlangsung lama setelah Chris dipecat gara-gara hal sepele, yaitu tidak mengenakan kaos kaki saat sedang bekerja. Alhasil karena tak punya uang untuk ongkos naik kendaraan umum dan kapok jika harus menumpang secara ilegal lagi, Chris pun harus berjalan kaki keluar dari pusat kota Los Angeles yang sungguh betapa belangsaknya si Chris ini saat ia harus berjalan kaki puluhan bahkan mungkin ratusan kilometer tanpa belum mendapat tumpangan dari siapapun, sehingga sekali lagi pikirkan matang-matang sebelum Anda mengambil suatu keputusan. Singkat cerita, Chris berhasil mendapat tumpangan dan sampai di California, lebih tepatnya di Slab City yang merupakan kota tanpa hukum. Ini memang benar-benar ada ya, Anda bisa searching sendiri di YouTube, ada kok. Ternyata Slab City adalah tempat tinggalnya si om dan tante yang nampak begitu kegirangan bisa bertemu lagi dengan Chris yang mereka anggap sebagai anak sendiri. Di situ Chris juga berkenalan dengan orang baru, lebih tepatnya seorang gadis cantik yang belum jadi vampir. Si gadis rupa-rupanya jatuh cinta pada pandangan pertama pada Chris, namun karena Chris tidak ada niatan untuk menjalin sebuah hubungan, ia pun menolak gadis cantik tersebut. Tiga bulan tinggal di Slab City, Chris yang masih berambisi untuk pergi ke Alaska pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dan berpamitan kepada si om dan tante, termasuk si gadis yang nampak cukup berat melepas kepergiannya. Lepas dari om dan tante, Chris pun bertemu dengan orang baru yang merupakan seorang kakek yang hidup sebatang kara. Sama seperti orang-orang yang pernah ia temui sebelumnya, si kakek pun memperlakukan Chris dengan sangat baik. Bahkan setelah beberapa waktu tinggal di sana, si kakek menawari Chris untuk menjadi anak adopsinya yang akan mewarisi seluruh harta warisannya. Namun lagi-lagi, prinsipnya untuk hidup sederhana dan tidak ketergantungan pada materi membuat Chris tidak bisa menerimanya, yang pada akhirnya si kakek pun tak bisa berbuat banyak selain menghargai keputusan Chris tersebut.
Dengan bantuan si kakek, Chris akhirnya sampai juga di lokasi yang menjadi tujuan awalnya, yaitu Alaska. Namun kedatangannya bertepatan dengan musim dingin yang membuat seluruh wilayah ini tertutup salju. Tetapi hal itu tidak membuat Chris mundur dan justru lebih bersemangat untuk melakukan berbagai aktivitas alam liar seperti berburu, bebakaran, berkemah, dan lain sebagainya. Suatu hari, Chris tak sengaja menemukan sebangkai bus tua yang sudah lama ditinggalkan, yang setelah melihat kondisi di dalamnya, ia pun yakin untuk menjadikan bus tua ini sebagai rumah utamanya. Guess not! Kegiatan sehari-hari Chris dihabiskan dengan membaca buku dan berburu hewan liar seperti ikan, burung, careh, ganggarangan, kerut, dan binatang apapun yang bisa dimakan. Dan tidak lupa, setiap harinya Chris selalu mencatat segala aktivitas dan seluruh kisah perjalanannya dalam sebuah buku catatan pribadi. Hari demi hari berlalu dan musim dingin pun akhirnya berakhir. Stok beras yang menjadi makanan utama Chris pun sudah menipis, sehingga ia mau tidak mau harus mencari solusi untuk bagaimana caranya punya stok makanan dalam waktu yang cukup lama atau mendapatkan sesuatu yang bisa berkelanjutan tanpa harus melakukan perburuan setiap hari. Hingga Chris akhirnya menemukan seekor rusa berukuran besar, memotongnya menjadi bagian-bagian kecil dan bermaksud untuk mempeyemnya atau mengawetkannya dengan cara disimpan di bawah bebatuan, berharap bisa jadi stok makanan untuk kedepannya. No! No! Dan ya, sungguh betapa kecewa dan lemasnya si Chris saat mendapati daging rusanya sudah dipenuhi oleh belatung yang memang bodoh sekali menganggap cara ini sebagai teknik pengawetan, yang pada akhirnya Chris pun mulai sadar bahwa alam tidak selalu bisa memberikan kebahagiaan seperti yang ia idam-idamkan sebelumnya. You're crazy breed. Chris pun kembali ke dalam bus dan melanjutkan aktivitas menulis dan membaca bukunya. Di situ secara kebetulan ia menemukan sebuah quotes atau kutipan yang berbunyi, "Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan yang bisa dibagikan ke orang lain, dan tidak ada kebahagiaan yang lebih berarti bagi seorang lelaki selain menemukan pasangan hidup dan memiliki keturunan." Disitulah Chris akhirnya sadar bahwa dirinya tidak bisa selamanya tinggal di tempat ini, tinggal di alam liar ini. Sehingga tepat keesokan paginya, ia mulai berkemas untuk pulang kembali ke peradaban. Dengan penuh semangat dan keceriaan, Chris pun berjalan menuju arah pulang. Namun sesuatu yang tak diduga pun terjadi saat jalur yang menjadi satu-satunya akses terdekat menuju peradaban kini sudah terhalang oleh sungai deras akibat musim dingin yang berakhir. Betapapun Chris berusaha, ia tetap tidak bisa melewati sungai tersebut, sehingga pada akhirnya Chris mau tidak mau harus kembali ke dalam bus tersebut. Keesokannya, Chris terbangun dengan perut lapar, namun sulit sekali baginya untuk mendapatkan makanan, apalagi setelah binatang liar yang biasa ia buru kini sudah bermigrasi ke tempat lain akibat perubahan musim, sehingga Chris pun harus menekan rasa laparnya dengan cara menambah lubang pada sabuk pinggangnya sekaligus agar tidak kedodoran karena tubuhnya yang mulai kurus kerontang. For a moment, she reads. Untungnya Chris membawa banyak sekali buku, salah satunya buku biologi botani yang terdapat beberapa pengetahuan tentang tanaman apa saja yang aman untuk dimakan, yang setelah menemukan berbagai buah-buahan kecil seperti cecenet, kersen, dan pentil kerud, Chris pun menemukan sejenis umbi-umbian, lebih tepatnya semacam kentang liar yang ia pun langsung mengkonsumsinya tanpa tahu jenis kentang apa itu. Keesokan paginya, Chris pun terbangun dengan kondisi tubuh lemas dan demam tinggi, yang setelah membaca buku biologinya, ternyata kentang yang ia makan adalah jenis kentang beracun yang berpotensi menyebabkan kematian apabila tidak segera ditangani.
Nasi sudah jadi bubur, tinggal tambah kacang, suwir ayam, dan bawang daun. Chris hanya bisa merenungi penyesalannya, ambek-ambekan sendiri, berteriak sekencang-kencangnya yang hanya akan didengar oleh para tonggeret. Chris tidak bisa lagi mengandalkan tubuhnya untuk bertahan hidup kecuali mengharapkan akan kemunculan pemburu liar yang melewati wilayah terpencil ini. Di dalam bus tua ini, Chris pun menyesali keputusannya, menyesali akan ketidakbersyukurannya atas apa yang telah diberikan Tuhan seperti keluarga yang sejahtera, berkecukupan, anggota keluarga yang masih lengkap seperti masih ada bapak, ibu, dan adik perempuan. Ia meninggalkan semuanya demi keegoisan dan prinsip yang kekanak-kanakan yang pada akhirnya Chris pun harus menghembuskan nafas terakhir tepat di dalam bus tua ini sendirian tanpa ditemani oleh orang-orang terkasihnya. 2 minggu kemudian, sekelompok pemburu liar pun menemukan jasad Chris di dalam bus berikut buku catatan pribadinya untuk kemudian diadopsi oleh seorang penulis terkenal bernama John Crocker dalam sebuah buku berjudul Into the Wild. Ending yang sangat-sangat membolohkan. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa ada perbedaan besar antara kesederhanaan dan kebelangsakan. Alih-alih hidup dengan alam, malah jatuhnya lebih ke cari penyakit sih. Sudah bagus hidup di kota dengan kondisi perekonomian keluarga yang baik. Orang mah banyak yang ingin lahir dari keluarga kaya, masih punya bapak, ibu, saudara. Chris malah meninggalkan itu semua. Materi memang tidak menjamin kebahagiaan, bro. Tapi setidaknya bisa menunjang untuk mencapai kebahagiaan itu. Kurang kumaha, bapaknya ingin membelikan mobil baru, Chris malah menolak. Kok cenah katanya teh ingin hidup dengan alam, tapi pada akhirnya kan tetap juga pakai mobil Datsun tuanya untuk melakukan perjalanan. Katanya ingin hidup tanpa ketergantungan pada materi, tapi kan tetap beli beras pakai duit. Katanya ingin hidup tanpa terikat dengan hal-hal modern, kok tetap tinggal di dalam bus yang dibuat di zaman modern. Mangga, mamam kunyalira, leg-leg kusorangan penyesalanmu, yang setidaknya bisa menjadi pelajaran bagi yang masih hidup bahwa jangan terlalu idealis, jangan terlalu egois, dan satu lagi, jangan sok-sokan hidup dengan alam sebelum punya pengalaman yang mumpuni dan sebelum belajar kepada Dede Inon. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bersyukur dengan apa yang ada dan bersabar dengan apa yang belum ada. Ingat, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukur itulah yang akan menjadikan hidup kita bahagia. Saya John, mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, pentil hitam kalajengking.